Pak Jaksa Agung sekarang itu hebat, mampu mengungkap kasus-kasus besar di tengah kerisauan masyarakat. Jadi jangan masyarakat mendorong supaya UNS menjadi perguruan tinggi yang lebih baik, memberi support. Kita juga mendekatkan diri, tidak hanya sekedar menara gading, tapi harapannya UNS menjadi menara air yang siap menyirami, memberikan pemahaman, mendinginkan sesuatu kalau ada yang panas dan sebagainya. Saya juga bangga bahwa 3 dari 5 jaksa agung muda itu lulusan Fakultas Hukum UNS. Keren nggak? Keren. Kejaksaan ini khususnya kami merasa bahwa peran alumni Universitas 11 Maret di kejaksaan itu sangat besar. Ya, kejaksaan memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan di UNS khususnya di Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat Ariasa dimanapun berada, kembali hadir program podcast Kejaksaan Republik Indonesia, tentunya dengan program podcast on the spot Kejaksaan RI. Keren gak sih? Dan hari ini sebuah kebanggaan karena kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Solo. Dan kalau berbicara Solo, ada salah satu ikon Solo. Apa itu? UNS yang kita kenal dengan Universitas 11 Maret. Sebenarnya universitasnya negeri, tapi kenapa ya kok jadinya UNS cuma 11 Maret? Tentunya yang bisa menjawab narasumber saya, narasumber hebat dari Universitas 11 Maret yang kita kenal dengan salah satu rektor yang berprestasi. Keren nggak? Dan selamat datang Prof. Terima kasih sudah menjadi bintang tamu podcast Kejaksaan. Profesor Jamal. Prof, berbicara UNS, berbicara banyak prestasi. Selama periode Profesor Jamal sebagai rektor, mungkin bercerita banyak tentang kiprah UNS di kancah nasional dan internasional seperti apa sih, Prof? Ya, pertama saya sampaikan bahwa saya sebagai rektor itu memulai tahun 2019, April 2019. Saat itu di UNS berstatus sebagai perguruan tinggi Badan Layanan Umum atau BLU. Karena sebetulnya kalau dalam perguruan tinggi itu ada 3 klaster. Klaster perguruan tinggi Satker atau Satuan Kerja, klaster perguruan tinggi BLU atau Badan Layanan Umum, dan yang tertinggi adalah klaster perguruan tinggi Badan Hukum. Tahun 2019 atau sebelumnya itu masih BLU. 2009 kalau nggak salah ya, Prof ya? Sejak 2009. Ya, Februari 2009 itu BLU, dan tahun 2016 itu sudah dipersiapkan untuk jadi PTNBH. Ya, oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Itu tahun 2016 dipersiapkan. Dan pada waktu saya jadi rektor itu kemudian ada keluarlah PP nomor 56 tahun 2020. Jadi setahun setelah saya menjadi rektor itu keluarlah PP yang mengatur tentang perguruan tinggi Badan Hukum Universitas 11 Maret. Tentu dengan perubahan status jadi perguruan tinggi Badan Hukum itu harapannya adalah ada nuansa yang berbeda. Ada otonomi yang lebih diberikan oleh pemerintahan. Apa saja? Otonomi pendidikan dan non-pendidikan. Kalau pendidikan misalnya saja, maka dimungkinkan untuk membuat fakultas baru, prodi baru secara mandiri, Bro. Secara mandiri. Luar biasa. Tidak lagi harus ke Jakarta, tetapi kita walaupun mandiri tetap kita harus berkoordinasi dengan
Senat Akademik Universitas. Non-akademiknya juga bisa. Sekarang ini sebagai PTNBH bisa membeli aset sendiri, bisa mengoptimalkan aset sendiri, bisa merekrut tenaga kerja sendiri. Termasuk mencoba untuk mendesain jenjang karir dari tenaga kerja itu sendiri. Yang lebih hebat lagi adalah dengan status PTNBH itu, mohon maaf, ruang lingkupnya tidak hanya berkelas nasional lah kira-kira. Internasional. Internasional. Wow, jadi tahapan-tahapan tadi itulah. Kalau Satker itu pada tata kelolanya, kalau BLU itu pada flexibility yang diberikan pada perguruan tinggi itu oleh pemerintah. Tapi kalau PTNBH intinya adalah otonomi dan menuju world class university atau menuju atau bahkan menjadi, bukan menuju. Kalau menuju itu kan baru mau dekat, tapi kalau kita itu sudah masuk begitu ya, masuk di jajaran elit perguruan tinggi terbaik dunia. Keren. Nah itu. Dan berbicara world class untuk UNS, kita berbicara juga core value. Ini kalau kita ngomongin core value dari UNS itu dikenal dengan UNS aktif. Ya. Nah, ya. Ini dari capaian corporate value ya Pak ya? Ya, corporate value kita. Iya. Jadi company profile kita corporate value kita bawa ke UNS aktif. Achievement orientation, ya, orientasinya prestasi. Betul. Ya, kemudian creativity, siap. Teamwork, T-nya teamwork. Teamwork itu siapa? Ya bekerja sama. Siap. Bukan, mohon maaf, rektornya hebat. Enggak, yang hebat itu karena kita mampu mengkonsolidasikan seluruh kekuatan-kekuatan yang ada di UNS. Internal dan eksternal. Jadi semuanya kita loh. Ya, termasuk integrity ya Pak? Termasuk integrity. Ya, kita harus juga pandainya seperti apa, tapi kalau tidak punya integrity ya sama. Karena sandangan gelar PTNBH itu punya dampak pertanggungjawabannya lebih berat. Ya. Betul. Integritasnya harus baik. Ya. V adalah visioner, harus mempunyai pandangan ke depan yang lebih baik. Nah, disitulah kemudian kita coba dorong core value ini menjadi kekuatan internal kepada seluruh stakeholder yang ada di UNS, kepada dosen, kepada karyawan, kepada mahasiswa, alumni kita. Harapannya adalah membawa core value ini menjadi sebuah kekuatan besar untuk memajukan Universitas 11 Maret. Berbicara corporate value ini keren banget, core value keren banget. Prof, kalau saya baca ini sobat, ini kalau saya salah dan kurang, tolong disampaikan ya Prof. Yang jelas prestasi UNS itu perlu saya bacakan satu nih. UNS raih 7 penghargaan anugerah Diktiristek 2022. Yang terbaru ini. Yang terbaru ya. Kemudian UNS Surakarta pertama kalinya UNS masuk dalam The Time Higher Education Asia University Ranking dengan menempati peringkat 400 sampai 500 seluruh Asia ya Prof ya. Terus kemudian berdasarkan Webometric Ranking of World Universities 2022 termasuk perguruan tinggi terbaik ke-6 di Indonesia dan ke-1114 di dunia. Ini capaian yang luar biasa nih Prof. Nah, ada nggak strategi G2-nya Prof untuk memanage semua ada lembaga pendidikan yang sebesar mungkin sebuah kegiatan kemudian result atau hasilnya itu datang dengan tiba-tiba. Pasti ada proses. Pak, ibarat kalau saya lihat dua raksasa sepak bola sekarang lah. Oh iya. Argentina dan Prancis. Kebetulan saya itu kemarin jagoin Argentina. Saya juga ya begitu. Menang jadi kita lihat. Pasti untuk membuat sebuah the winning team itu semuanya dicari. Pemainnya yang bagus, pelatih bagus, penontonnya juga baik, stadionnya baik. Ini UNS juga kita harapkan seperti itu.
rektornya bagus, wakil rektornya bagus, dekannya, Para wakil dekan semuanya. dekannya Siap. bagus-bagus, mahasiswanya juga ya harus bagus-bagus. Kita lihat intake mahasiswa kita itu sekitar 7-9%. Artinya apa? Ini hebat-hebat, pinter-pinter ini. Pemimpinnya kolaboratif, Ya kolaboratif, sinergi, kompak ya Prof ya. kompak. Iya, iya. Kemudian apa? Dosennya juga demikian. Dosen kita sekolahkan, kita naikkan jabatan fungsionalnya yang dari asisten ke lektor, lektor ke lektor kepala, lektor kepala ke guru besar, kita dorong. Bahkan kami punya program untuk menjadi doktor gratis dari UNS. Itu apa? Untuk apa? Untuk USDM yang lebih baik. Ya, kalau di Akhirnya para dosen berlomba Oh untuk iya, menunjukkan iya. prestasinya ya Prof. di Fakultas Hukum saja, misalnya secara khusus sekarang ini sudah lebih dari 50% sudah dokter. Udah. Nah, kita kalau sudah dokter, kita desain dokter-dokter ini segera ke profesor. Seperti Pak Rektor lah kira-kira. Oh keren. Dan saya menemukan banyak profesor yang masih usia muda. Oh iya, di sini ada yang 37 tahun loh. Iya, 84 ya Prof ya. Iya, 37 udah profesor. Padahal profesor itu pensiunnya 70 tahun loh. Artinya apa? Ini kesempatan untuk memajukan Universitas 11 Maret dengan waktu yang panjang. Jangan profesor kalau sudah 64-55 tahun baru profesor, ini 37. Jadi kontribusi besar untuk dunia pendidikan Iya, akan untuk the long time. ya. Karena kalau profesornya udah sepuh, kadang kan ada keterbatasan fisik. Ya, Prof, ya. Nggak bisa lembur, Betul nggak tadi. bisa Menuju sampai World malam. Class World University, lokalnya harus kuat dulu. Sama. Pasti kompetisi yang ada di dalam negeri Argentina dan Prancis ya baik. Iya, Maka siap. dari kompetisi harus ada pemain yang bagus, pelatih bagus, penonton bagus. Ya penonton siapa di sini? Masyarakat. Iya, Prof. Jadi jangan masyarakat pun mendorong supaya UNS menjadi perguruan tinggi yang lebih baik, memberi support. Itu. Kita juga mendekatkan diri, tidak hanya sekedar menara gading, tapi harapannya UNS menjadi menara air yang siap menyirami, memberikan pemahaman, mendinginkan sesuatu kalau ada yang panas dan sebagainya. Prof, kalau kita berbicara tentang sinergitas dengan Ya. kejaksaan, kalau tidak salah kita sudah pernah MOU ya, Prof ya. Nah, MOU itu sendiri sepertinya apakah sudah dirasakan implementasinya, Prof? Oh, kalau saya melihat bahwa kejaksaan ini khususnya kami merasa bahwa peran alumni Universitas 11 Maret di kejaksaan itu sangat besar. Ya, kejaksaan memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan di UNS khususnya di Fakultas Hukum. Setidak-tidaknya kalau saya lihat sekarang ini ada 3 jaksa agung muda atau JAM lulusan Fakultas Hukum UNS. Oke, siap. Tentu sinergitas ini kita bangun. Iya, Prof. Ya kalau ada bos-bos di sana kan ada kegiatan magang, ada kegiatan jaksaan ke kampus, kita juga menjadi narasumber, kita bisa diajak menjadi saksi ahli dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk sinergitas yang bagus. Termasuk beasiswa untuk beberapa SDM kita juga sudah banyak yang di UNS. Iya, iya, saya rasa kejaksaan ini sumber dayanya juga ada, dananya ada, kolaborasi untuk meningkatkan SDM. Karena apa? Ke depan yang menjadi penting bagi kita adalah kesiapan SDM kita yang unggul dan utuh. Itu. Ya. Saya ini mencoba, Mas. Teman-teman saya dulu saya ajak sekolah pada belum sadar. Tapi saya cepat. Begitu S1, kemudian saya jadi dosen, S2, S3. Sehingga saya jadi dosen doktor itu juga usia masih muda. Yeah. Sehingga apa? Energi yang kita gunakan untuk mengembangkan lembaga ini dan mengembangkan ilmu kita ini punya waktu cukup. Nah, itu. Prof, sekarang giliran kami nih yang ingin nanya. Di mata profesor sekarang, Profesor Jamal, kejaksaan seperti apa sih, Prof? Kejaksaan kalau saya lihat sekarang ini sangat baik.
kejaksaan banyak mengungkap kes-kes yang besar, ya, Jiwasraya, lalu ya banyak lah, banyak. Minyak goreng, Prof. Minyak goreng, kelangkaan minyak goreng dan sebagainya, justru kejaksaan cepat untuk menemukan solusi siapa di balik ini dan akuntabilitasnya juga bagus. Yang kedua, saya yakin ini salah satu adalah kemauan dari pimpinan kejaksaan, Pak JA, Pak Jam, dan sebagainya yang berkolaborasi untuk meningkatkan integritas, meningkatkan akuntabilitas dari kejaksaan terhadap masyarakat. Didukung oleh apa? Didukung oleh SDM yang baik. Didukung oleh SDM. Integritasnya bagus, SDM yang bagus. Yang penting itu kan sekarang integritas ya. Pinter itu iso diajar. Banyak pinter, banyak, Prof. Pinter itu bisa, tetapi soal kejujuran, soal kesiapsiagaan, kemudian integritas yang baik. Jadi pertanyaan terakhir ini untuk beliau. Satu kata untuk Pak Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung sekarang itu hebat, mampu mengungkap kasus-kasus besar di tengah kerisauan masyarakat. Itu. Terima kasih, Prof. Profesor Jamal Wibowo. Terima kasih, Prof. Ya, bersedia. Jujur, sobat, tadi itu hampir aja nggak bisa wawancara beliau karena satu keterbatasan waktu. Tapi di sela-sela kegiatan beliau menguji, kita berhasil menghadirkan beliau sebagai bintang tamu kita. Saya juga bangga bahwa 3 dari 5 jaksa agung muda itu lulusan Fakultas Hukum UNS. Keren nggak? Keren. Jadi pengen kuliah lagi di UNS nih. Banyak kampus yang hebat-hebat, semuanya hebat. Iya. Tapi memang seluruh kampus di Indonesia itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, termasuk UNS itu punya karakter yang tersendiri karena ada yang kita kenal dengan benteng Pancasilanya. Ya. Dan itu menjadi kekuatan bangsa untuk jadi UNS menjadi benteng Pancasila untuk Indonesia. Keren. Oke, Prof. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.